Baiklah, perkenalkan nama saya Sofia Esterampi dengan NIM 1906110230. Video saya buat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan materi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong perubahan organisasi atau perusahaan. Terdapat dua faktor, yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal, yang pertama ada politik dunia. Politik sangat berpengaruh karena politik dapat menumbuhkan kekuatan untuk menekan negara lain. Contohnya, dirobohkannya tembok Berlin akibat politik dunia. Yang kedua ada karakteristik demografis, seperti aspek perbedaan antara orang-orang seperti umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, dan lain-lain. Contohnya penyetaraan derajat, kulit hitam, dan juga kulit putih. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Perubahan tiba-tiba ekonomi suatu negara yang berdampak pada masyarakat. Contohnya perubahan yang dapat berubah saat Soeharto lengser dari jabatannya. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi bisnis. Contohnya, perusahaan dituntut saat UU tingkat gaji minimal disahkan. Yang kelima ada kecenderungan sosial. Kebiasaan suatu lingkungan yang memperlakukan seseorang. Contohnya, seperti kecenderungan pengangkatan jabatan untuk ras-ras tertentu. Yang keenam ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi yang berdampak pada bisnis, contohnya seperti perusahaan yang dulu mengetik dengan mesin tik. Yang ketujuh ada perubahan pasar. Berkaitan dengan perubahan pasar yang biasanya adalah dampak dari politik dunia atau kejutan ekonomi. Contohnya pengusaha kerajinan tangan di Bali melakukan ekspor karena Indonesia telah melakukan pasar terbuka. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada perusahaan, ukuran, dan struktur organisasi. Berkaitan dengan kebiasaan downssourcing dan outsourcing. Contoh, perusahaan Astra melakukan outsourcing agar karyawan lebih bersemangat kerja agar dipekerjakan tetap. Yang kedua ada perubahan dalam sistem administrasi. Dimaksudkan untuk memperbaiki efisien, merubah citra perusahaan, atau untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Contohnya, SPBU yang dulu tidak pasti, pas dan ramah, sekarang dituntut untuk pas dan ramah. Yang ketiga ada introduksi teknologi baru. Teknologi baru mempengaruhi cara kerja orang-orang dalam berorganisasi. Contohnya, perubahan dulu yang tidak menggunakan internet sekarang menggunakan internet. Yang keempat ada perubahan dalam bentuk produk atau jasa. Perubahan teknologi juga mendorong timbulnya produk-produk variasi. Faktor-faktor penghambat perubahan di organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada tidak menguasai teknologi. Perusahaan yang mengabaikan strategi dari menjalankan usaha yang tidak terstruktur dalam suatu bisnis dapat mengakibatkan bisnis tidak tercapai sebagaimana mestinya. Dalam mencapai bisnis dibutuhkan strategi yang dapat dan tentunya baik, berencana untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, tidak mempunyai sasaran yang tepat atau jelas. Bisnis yang dikembangkan haruslah mempunyai target dan sasaran yang jelas.
Sasaran dan target berkaitan erat dengan strategi dan tujuan dari bisnis yang akan dijangka. Ketika perusahaan tidak mempunyai target pasar yang jelas, berarti perusahaan belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen sebagaimana dan yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada tidak mempunyai visi dan misi yang jelas. Perusahaan yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, usaha tidak akan mampu untuk menentukan kemana dan bagaimana usaha dapat maju dan berkembang.